Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, adik-adik ingkang tansah pikantuk rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun sumangga tansah kula dherekaken njuaken rasa syukur dumateng rasanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit saking ageng kanugrahan rahmat barokahipun tumanduk dumateng kita sedaya. Saengga wonten ing sonten kalenggahan menika kita sami tasih pinaringan kesehatan, kesempatan insyaallah pinaringan karahayan kawilujengan ingkang bagian menika tasih pinaringan Islam, iman lan takwa. Semoga kita sami syukuri kanthi syukur bilisan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat lan salam mugi tansah kunjuk dumateng qudwah hasanah kita, junjungan kita Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi para keluarganipun, para sahabatipun lan para pendherekipun
ngantos mangke akhir zaman lan mugi-mugi wonten ing yaumil qiyamah samangke kita sami saged pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Masrul muslimin rahimakumullah, bapak-bapak ibu-ibu, boten kraos menika sampun kita sami nindakaken siam menika sampun malebet wonten ing setunggal protelon ingkang kaping 3 utawi terakhir. Jadi menika melebet wonten ing 10 hari yang terakhir. Menawi sampun mlebet wonten ing 10 hari yang terakhir menika Rasulullah lan para sahabat menika sami mengencangkan ikat pinggang, ya. Sami serius semangat tenanan genyong ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dumateng takarub dumateng Allah Subhanahu wa taala kangge meraih menika Lailatul Qadar utawi mangke medal saking Ramadan menika saged pikantuk predikat la'allakum tattaqun. Menika predikat orang-orang yang bertakwa. Kados tujuanipun kita sami siam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, agar apa? Agar kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Juga perintah Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memegang takwa ini benar-benar, dan juga memegang Islam ini dengan genggaman tangan yang erat. Bahkan menika ngantos-ngantos kita menika sedo pecah menika kita tetap ngugemi ngrungkepi agami Islam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin rahimakumullah, kata takwa menika menawi dipun ucapaken menika gampil takwa, namung 2 kata, 2 suku kata mengatakan nggih. Ananging menika menawi dipun praktekaken menika aurat ngaten nggih. Amargi menapa takwa menika semua hal kebaikan, semua hal yang berkaitan dengan kebaikan ini masuk di dalam kata takwa ini. Dan semua hal yang termasuk dalam keburukan maka ini keluar dari takwa ini. Secara garis besar kalau para ulama menika menafsirkan kata takwa itu adalah menjalankan seluruh apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan juga menjauhi apa yang dilarangnya. Nindakaken sedaya parintahipun Allah lan Rasulipun saha nebihi sedaya pepacuhipun menika secara garis besar globalipun artos tahi makna takwa. Ananging satemenipun menawi dipun wedharaken takwa menika saestu luas mengaten nggih maknanipun, saestu napa menika ageng ngaten nggih menika. Lan menika wonten ing kathah wonten ing ayat-ayat Al-Qur'an ingkang membahas tentang Al-Qur'an tentang takwa, entah itu ciri-ciri orang yang bertakwa dan bagaimana takwa itu, juga hadis-hadis yang lain. Ananging wonten ing sonten kalegan menika segede kula sampaiaken menika babagan takwa menika miturut para sahabat. Terus
sahabat Nabi ini adalah generasi terbaik yang pernah ada di dunia ini. Rasulullah ketika akan menikah generasi utai umat terbaik itu adalah umat yang bersamaku, bersama Rasulullah, kemudian umat setelahnya dan umat setelahnya lagi. Hanya 3. Setelah itu ya sampai sekarang ini kita akan menemui umat-umat yang dekat dengan hari akhir dan umat yang semakin rusak saja. Khairu ummah ini adalah yang patut kita teladani, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya. Karena apa? Bapak Ibu, karena generasi ini generasi yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu-wahyunya. Yaitu generasi para sahabat. Generasi para sahabat itu adalah generasi yang ketika mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka menangi Rasulullah bersama dengan Rasulullah. Tapi generasi setelahnya adalah generasi para tabi'in. Tabi'in ini sudah tidak menangi Rasulullah atau lahir kemudian Rasulullah sudah wafat. Dan kemudian generasi setelahnya itu ya, tabi'in, generasi yang mengikuti para tabi'in ya. Generasi sahabat ini juga termasuk generasi yang terbaik. Maka ketika kita mengikuti atau juga menteladani mereka ini, beliau-beliau ini adalah, maka ini juga termasuk dalam kita juga meneladani generasi salafus sholeh ya. Tidak ada salahnya. Lalu bagaimana menurut para sahabat ini tentang takwa ya? Pernah suatu ketika Umar ya bertemu dengan Ka'ab ya, bin Malik, kemudian saling ngobrol begitu ya. Jadi obrolan ini kita akan bisa memetik suatu hikmah tentang makna suatu takwa. Ditanya, wahai Ka'ab, apakah takwa itu? Kemudian Ka'ab kembali bertanya, bagaimana jika engkau berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri? Lalu Umar ini berkata, maka saya akan berjalan dengan hati-hati agar tidak midakri, istilahnya pun mengatakan. Inilah takwa. Takwa menurut persepsi sahabat ini ya bermacam-macam, namanya mendekati begitu ya. Ya. Kalau menurut Ka'ab dan menurut Umar ini, kita harus senantiasa berhati-hati dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Karena kita tahu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala ini penuh dengan duri, penuh dengan godaan, penuh dengan rintangan yang menghalangi kita, yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu terus berhati-hati. Ada duri, kita singkir. Kita mencari tempat yang tidak ada durinya, lalu berjalan setapak demi setapak. Ketika kita menanjak menuju kebaikan, maka ini akan terasa berat gitu. Aurat menuju takwa menika aurat. Ananging kongso wangsulipun menawi kita menika menuju kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala menika gampil saestu. Kados nek munggah menika rasane abot, munggah tangga yang lantai 20 mekaten wah nika wonten sikil pun rasane aurat. Nek melorot mekaten nek celorotan langsung celurut ngerti-ngerti wis tekan ngisor. Masya Allah. Sebenarnya tiba cepat banget. Dan menikah demikian juga ketika kita mau
menuju kepada takwa ini rintangannya luar biasa banyaknya. Bahkan ada ulama yang mengatakan ketika kita bangun tidur ini sampai kita nanti tidur lagi tidak kurang dari 2.500 dosa yang sudah menunggu di hadapan kita. Masya Allah. Bangun tidur sing dicekel HP. Nek ranu ya kok nyetel TV ya menika ya. Mboten nek ibu terus neng buri ngerti isa-isane kok numpuk langsung duka. Iki mau kok ya kemen ora nek sing isa-isa. Mboten berdoa langkung rumiyin. Ndah sakala menika pun nembe wungu sare. Menika wis kathah sanget sing nunggu dosa menika pun kathah. Apa meneh mengko nek wis ketemu kalih ya keluargane sing mboten ngremenaken mbok bilih enten sing ngoten nika menari bisa kita terlena, kemudian kita memperturutkan hawa nafsu dan hawa amarah kita, marah kita, kemudian kita hilang kendali dan berbuat dosa atau maksiat. Naudzubillah. Ya. Sudah menunggu karena di akhir-akhir zaman ini, masya Allah, godaan dunia ini luar biasa. Betul sah kita sebutakan setunggal bapak setunggal, menika kita hidup di akhir zaman ini seperti memegang bara api, memegang kebenaran dan memegang al-haq ini seperti memegang bara api. Nek diculke ya itu kebenaran, tapi kalau dipegang ini kok ya panas banget ngaten iki. Tapi kita harus tetap memegang teguh kebenaran al-haq dari Allah dan Rasulnya ini, masya Allah. Ini adalah dari sahabat Umar dan Ka'ab. Lain halnya menurut sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu menika nate ngendikaken tentang takwa menika dalam satu ungkapan yang napa menika puitis ngaten nggih. Kados syair. Apa itu takwa menurut beliau? Takwa menurut beliau ini adalah al-khaufu bil jalil wal amalu bit tanzil wa ridha bil qalil wal istidadu li yaumir rahil. Ini kados syair ngaten. Al-khaufu bil jalil, yakni kita ini orang yang bertakwa seharusnya takut ya. Takut kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Jalil itu adalah Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan seperti takutnya kita kepada hewan buas. Benten kita menika menawi wedi dumateng satru kalian wedi kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menawi kita menika wedi dumateng satru tawi kewan galak makaten sak saged-sagedipun kula kita menika menghindari, menjauhkan diri. Kalau bisa menjinakkan ya kita jinakkan. Tetapi kalau tidak bisa maka lebih baik menghindari. Ketemu karo ula gede, ula kobra makaten nek ora profesional menjinakkan luwih becik melayu. Itu tindakan yang baik ngaten nggih. Ananging benten menawi kita sami mereka wedi dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menawi khauf, takut dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai cara.
Amargi menapa amargi wedi kula dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala menika wedi dumateng azabipun Allah Subhanahu wa taala. Wedi dumateng murkanipun Allah Subhanahu wa taala. Wedi menawi kita sami beramal menika amal kita mboten dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Wedi menawi dosa-dosa kelepatan kita sami menika boten dipun apunten dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila kita menika nyelak dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, bertakarub dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing wulan Ramadan menika saestu wulan ingkang kebak barokah ingkang dipun gampelaken dening Allah Subhanahu wa taala ibadah. Pramila menika dipun maksimalaken saestu nggenya kita takarub dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amargi wonten wulan-wulan sanes mengatakan menika nggih rada abot. Wonten masjid jamaah mengatakan menika awrat, ananging nek Ramadan kok ya enteng. Lajeng menika maca Quran mengatakan ajeng sedina maca sajus nek ning luar wulan Ramadan kok angel. Ning angger ning masjid kok darusan sak jam wis rampung sak juz. Maca dhewe mengke nggih sak jam nggih rampung sak juz masyaallah. Dipun gampelaken. Malah menika kalau sampun kula sampaikan menika sampun mendekati akhir Ramadan. Sampun masuk melebet wonten ing 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kados dipun contohaken Rasulullah menika kita langkung nyelak dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngibadahipun menika langkung mempeng. Boten kok nganti sing kebak boten masjite ning sing kebak malah nggon mall-mall mekaten nggih. Menika termasuk napa menika fenomena. Nek wis saya cedak rampung Ramadan mekaten menika gen mall-mall menika malah diskonnya malah diokehi. Dados menika dadi godho ngatine. Ya sing kebak malah nggon tempat belanja menika ya. Pasar-pasar mall-mall ini dadi kebake masjid malah suwung malah. Lah menika malah kewalikanipun menika. Saged menika masjid menika dirameke milih menika pun masuk 10 hari terakhir menika wonten itikaf mbok bilih manawi menika saged mekaten nggih. Meskipun mriki stanipun menika insyaallah saged fasilitasipun menika sampun komplit. Menika di 10 hari yang terakhir menika tambah kuat meleh nggih nyong ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Al-Jalil, khauf bil Jalil pada Allah Subhanahu wa taala. Ing angka kalih nggih menika wal amalu bitangzil, yaitu orang yang bertakwa itu amalnya ini landasannya apa yang diturunkan. At-Tangzil itu adalah yang diturunkan. Diturunkan siapa? Yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini berpegangan pada dua hal. Yang sabda Rasulullah ini ketika kita berpegang pada dua hal ini maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Lang tadhilu abadan. Tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini apa? Kitabullah wa sunnati. Ya ini kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Masyaallah. Lah kalau Al-Qur'an diturunkan oleh Allah, tapi kalau hadis-hadis itu kan perkataan Rasulullah bukan yang diturunkan Allah. Ini tidak benar. Bahwasanya Allah sudah mengatakan juga in huwa illa wahyu yuha, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul ini bukan dari hawa nafsunya sendiri, tetapi ini adalah merupakan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah bitangzil ya, apa yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Allah ngendikaken apa yang datang dari Allah, dari Rasulullah maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka jauhilah. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjalankan Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih ini sama, yakni menjalankan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah waridho bil qalil. Apa artinya menika? Waridho bil qalil adalah ridho dengan apa yang diberikan Allah walaupun sedikit. Qalil menika sedikit. Ini adalah sifat orang yang bertakwa, yakni senantiasa ridho atau qanaah dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya seberapapun itu, entah itu banyak entah itu sedikit, semuanya diterima dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka, dengan sifat ridho atau rela atau tidak gersulo, boten grundel, boten napa menika menggerutu dan lain sebagainya. Tetapi ini memang tidak mudah. Nak iso menika dikai geseng ogah. Amargi nek dikai sithik engko gek ora cukup. Nah, padahal Bapak Ibu, hakikat dari rezeki itu bukan dari apa yang banyak ataupun sedikit, tetapi setiap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudian kita syukuri, kita bersyukur atasnya, maka ini akan menjadi rezeki kita dan ini akan menjadi barokah bagi kita. Maka ketika kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ini Allah akan menambah nikmatnya. Tetapi sebaliknya menawi kita menika kufur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah azab Allah ini sangat pedih. Nauzubillah. Jangan sampai kita kemudian kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diberitakan untuk bersyukur kepadanya. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyaknya sampai kita tidak bisa menghitungnya saking banyaknya. Walaupun itu kelihatannya sedikit, kalau kita syukuri maka ini akan ada berkahnya. Dan keberkahan inilah yang tidak didapati ketika kita menerima yang banyak namun tidak bersyukur. Betapa banyak orang yang menerima rezeki mungkin yang banyak dari Allah, pemberian dari Allah, namun tidak bersyukur, maka keberkahannya menjadi hilang. Mungkin menjadikan hatinya tidak tenang, mungkin bisa menjadikan keluarganya berantakan, mungkin menjadikan hidupnya menjadi rusak, mungkin menjadikan pergaulannya menjadi tidak benar, mungkin menjadikan banyak musibah yang diterimanya dan lain sebagainya. Karena ini tidak berkah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan walaupun sedikit, namun ini kita berharap ini barokah. Karena dengan keberkahan ini walaupun sedikit yang diberikan Allah, ini terasa kita cukup, terasa kita menenangkan, terasa banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan dari yang sedikit ini. Ini tidak bisa kita rasakan kecuali kita ridho bil qalil dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kemudian yang terakhir menurut Ali radhiyallahu an, yakni sifat orang yang bertakwa adalah wal istidadu liyaumir rahil,
yakni bersiap-siap atau mempersiapkan diri untuk menyambut hari setelah hari kematian. Bapak Ibu, wonten ing Al-Qur'an Allah ngendikaken kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken bagaimanakah kamu tidak akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Allah telah memberikan kamu kehidupan yang sebelumnya kamu mati. Ya, menghidupkan yang sebelumnya kamu mati, kemudian dimatikan dan kemudian dihidupkan lagi dan kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awalnya boten wonten Bapak Ibu. Awalnya kita semua tidak ada mati. Namun kemudian Allah memberikan kita kehidupan, memberikan kita kenikmatan yang luar biasa melalui kehidupan ini, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan lagi dan kemudian Allah menghidupkan kita lagi. Jadi Bapak Ibu, hidup di dunia ini masih belum berakhir. Kita nanti masih akan mengalami yang namanya maut, dan ketika kita mengalami yang namanya maut, kita akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Masya Allah. Maka ad-dunya'u mazratul akhirah. Dunia ini adalah ladang bagi kita untuk akhirat kita. Kita menanam di dunia, kita beramal di dunia, dan kita berharap nanti di akhirat kita bisa memanennya, kita bisa mendapatkan pahalanya. Maka orang yang cerdas, orang yang bertakwa ini senantiasa memperhatikan, mempersiapkan diri kita untuk hidup setelah kematian. Fatazawwadu fa inna khairazadit taqwa. Kita menuju Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada bekal yang terbaik kecuali bekal takwa kepadanya. Maka kita tidak tahu kapan maut ini akan menghampiri kita. Kita semua ini memiliki sebutan camat, calon mayit. Kita calon mayit yang kita tidak tahu kapan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kapan kontrak kita di dunia ini akan habis. Pada dasarnya kita semua menuju pada satu titik itu. Kalau para ulama mengatakan bahwasannya waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini seperti hari-hari. Hari ini kemudian hari besok dan seterusnya. Sampai hari itu ketika berkurang satu hari maka berkurang pula umur kita, berkurang pula waktu kita, dan kita menuju satu titik, yakni al-maut atau titik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaknya mempersiapkan diri. Orang yang bertakwa sifatnya, cirinya yaitu mempersiapkan diri untuk hari setelah kematian. Kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas semua apa yang kita lakukan. Bahkan mulut kita akan dikunci, tangan dan kaki kita akan berbicara. Kemana langkah kaki kita? Apakah menuju masjid ini untuk beribadah,
bagaimana tangan kita, apakah untuk memberikan sedekah ataukah untuk berbuat kemaksiatan, maka semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabilih mekaten menika yang terakhir wal istidadu liyaumir rahil. Menika sampun nyelai wekdalipun buka, semoga kita sami nyuwun berdoa dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi Allah ngijabahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa ulaika hasuna rafiqa. Allahumma tawil umurana wa ahlina wa dzurriyyatina fi sihhati wal afiyati warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan lil ibadah. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa'idil a'da'adin. Allahumma aslih li dinil ladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana alladhi fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.